Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kita terkait konsep dasar manajemen pemasaran dan sejarah perjalanan bisnis Rasulullah. Sebelumnya, anggota dari kelompok 3 sendiri ialah Clara Putri Patricia, Intan Ayu Muzakir, Zakiyah Azizah, dan Rahmatul Fajriani. Baiklah, konsep dasar manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan pemasaran. Untuk pemasaran sendiri, ialah analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan manajemen sendiri adalah proses perencanaan atau disebut juga dengan planning, pengorganisasian organizing, penggerakan actuating, pengarahan directing, dan pengawasan controlling. Nah, definisi manajemen pemasaran ialah suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan yang terdiri dari kegiatan mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengkoordinir, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif, yang dikenal dengan istilah fungsi manajemen. Tujuan manajemen pemasaran, yang pertama itu untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Terus yang kedua, menciptakan nilai bagi pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang keempat, mencapai tujuan organisasi. Manajemen pemasaran mencakup yang pertama itu ada riset pasar. Riset pasar ini mengumpulkan dan menganalisis data tentang konsumen dan pesaing. Yang kedua ada segmentasi pasar, yaitu mengidentifikasi dan mengelompokkan pasar berdasarkan karakteristik tertentu. Yang ketiga ada penentuan target pasar, yaitu memilih segmen pasar yang akan dilayani. Selanjutnya ada pengembangan strategi pemasaran, yaitu merumuskan rencana untuk mencapai konsumen target. Yang kelima ada pelaksanaan, dengan cara mengimplementasikan rencana pemasaran melalui berbagai saluran dan taktik. Yang terakhir itu ada pengendalian, yaitu memantau dan mengevaluasi hasil dari kegiatan pemasaran untuk memastikan tujuan tercapai dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Nah, selanjutnya sejarah perjalanan bisnis Rasulullah SAW. Nah, latar belakang Rasulullah SAW lahir di Makkah pada tahun 570 Masehi. Sejak kecil beliau dikenal sebagai Al-Amin, yang berarti yang terpercaya, karena kejujuran dan integritasnya. Lingkungan Mekah yang merupakan pusat perdagangan membuatnya terpapar pada dunia bisnis sejak dini. Nah, awal karir bisnisnya, yaitu pada usia 25 tahun, Rasulullah mulai bekerja sebagai pedagang untuk Khadijah, seorang janda kaya. Dalam perannya ini, ia menunjukkan bakat luar biasa dalam berbisnis, dan berkat kejujurannya ia berhasil membangun reputasi yang solid. Nah, kemitraan dengan Khadijah sendiri, setelah menikah dengan Khadijah, mereka bersama-sama mengembangkan usaha perdagangan yang sukses. Nabi Muhammad mengelola perjalanan dagang ke daerah seperti Syam, menjalin hubungan bisnis yang baik dengan banyak pedagang, serta membawa barang-barang yang berharga ke Mekah. Nah, etika dan prinsip bisnis. Selama menjalankan bisnis, Nabi Muhammad selalu mengutamakan yang namanya etika. Ia menghindari praktik curang dan penipuan, serta menerapkan prinsip keadilan dalam setiap transaksi. Hal ini membuatnya dihormati tidak hanya sebagai pedagang, akan tetapi juga sebagai teladan moral dalam masyarakat. Nah, dari peralihan ke dakwah, pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah yang mengubah fokus hidupnya dari bisnis menjadi dakwah. Meskipun begitu, nilai-nilai yang diajarkan dalam bisnis tetap menjadi bagian penting dari ajarannya. Warisan bisnis, ajaran tentang kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam bisnis ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad sendiri yang menjadi dasar bagi ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ini terus diikuti oleh umat Islam dan menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Nah, kesimpulannya, perjalanan bisnis Rasulullah SAW menunjukkan bahwa bisnis yang sukses ini tidak hanya diukur dari keuntungan materi, akan tetapi juga dari etika dan nilai-nilai yang diterapkan. Warisan ini memberikan pengaruh yang mendalam dalam kehidupan ekonomi umat Islam hingga saat ini. Sekian yang bisa kita paparkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.